Sudah tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam di seluruh dunia bahwasanya semua nabi dan rasul pasti diberi suatu kelebihan oleh Allah berupa mukjizat. Tidak terkecuali dengan Nabi Muhammad, dan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah terbelahnya rembulan. Ya, dahulu Nabi Muhammad pernah membelah rembulan. Pada zaman jahiliyah, ada seorang raja yang bernama Habib bin Malik yang tinggal di Syam. Dia adalah seorang penyembah berhala yang fanatik dan juga membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Abu Jahal menulis surat untuk Raja Habib perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu membuat Raja Habib penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah dan membalas surat itu. Ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja dengan 10.000 orang lainnya ke Mekah. Sampai di kota Abad dekat Mekah, Raja Habib mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah sampai di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy. Setelah bertemu Abu Jahal, Raja Habib bertanya, "Seperti apa Muhammad itu?" Abu Jahal pun menjawab, "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim." Di masa kecilnya, Muhammad adalah seorang yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi setelah berusia 40 tahun, ia mulai menyebar agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Kemudian Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh memaksanya bila Rasulullah tidak mau datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang bersama dengan Abu Bakar dan juga istri Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah. Sepanjang perjalanan, Khadijah menangis karena khawatir dengan keadaan suaminya. Demikian pula dengan Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Rasulullah. Sampai di desa Abad, Rasulullah disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Kemudian Raja Habib bertanya, "Wahai Muhammad, setiap nabi pasti mempunyai mukjizat. Jika benar engkau seorang nabi, mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang sedang bersinar engkau tenggelamkan, lalu munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu dan belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan baju sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan dan satukan kembali bulan tersebut. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau sebagai Rasul. Lalu kembalikanlah bulan ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, maka aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Abu Jahal yang mendengar permintaan raja, dia sangat bergembira karena ia berpikir pasti Nabi Muhammad tak mampu melakukannya, lalu ia akan dihina sebagai pendusta. Namun dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan dengan izin Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke arah Gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit, meminta pertolongan kepada Allah agar memenuhi permintaan Raja Habib. Seketika itu juga, tanpa ada seorang pun yang mengetahui, turunlah 12.000 malaikat. Lalu malaikat itu pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan telah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik kepadamu. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan rembulan. Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat," ucap malaikat memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah turun dari bukit dan menjumpai Raja Habib dan pengikutnya. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari sudah beranjak senja, matahari hampir tenggelam hingga suasananya remang-remang. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan turun kepadanya.
Tiba-tiba, suasana menjadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membelahnya menjadi dua bagian dan memasukkannya ke lengan baju kanan dan kiri beliau. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa, meskipun ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Malik masih beku untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Habib berkata, "Aku masih punya satu syarat lagi untuk mengujimu." Rasulullah kemudian menjawab, "Tuan mempunyai seorang putri yang cacat. Sekarang Allah telah menyembuhkannya." Raja Habib pun terkejut, karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang penyakit anaknya, kecuali orang-orang istana dan orang yang dekat dengannya saja. Mendengar hal itu, spontan Raja Habib berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang sudah beriman jangan lagi kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Dan ketahuilah bahwa aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Melihat hal itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi, Abu Jahal berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena engkau menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun, Raja Habib tidak menghiraukannya dan langsung berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang, putrinya yang sudah sempurna menyambut ayahnya, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib sangat terkejut melihat putrinya mengucapkan kalimat syahadat tersebut, dan juga melihat putrinya yang sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu Raja bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, dari mana engkau tahu tentang kalimat itu? Siapa yang telah mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki yang tampan dan rupawan, dan memberitahuku bahwa ayah telah memeluk agama Islam. Dia juga berkata jika aku menjadi muslimah, maka anggota tubuhku akan sempurna dan aku bisa melihat. Tentu saja aku tidak menolaknya. Lalu laki-laki itu mengajariku mengucapkan kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu Raja Habib langsung sujud syukur sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.